siang. Iya. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu Bapak setelah sekian lama kemarin sibuk terus ya Pak. Memang pekerjaan tuambak buahnya ini. Pak. Nah, sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Karmadi di tengah kesibukannya sudah mau meluangkan waktunya untuk kami untuk berbagi pengalaman di sini seputar pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita selama ini Pak Karmadi. Ya, untuk waktunya karena saya tahu Pak Karmadi sibuk, kita langsung saja nih Pak Karmadi. Ya, ada beberapa pertanyaan itu Pak yang akan kami tanyakan. Yang pertama, selama ini kan tentunya Bapak sering menghadapi berbagai kasus. Nah, dalam kasus ini tentunya ada yang istilahnya kasus dilema etika ataupun kasus bujukan moral. Nah, bagaimana cara Pak Karmadi sendiri mengidentifikasi bahwa ini loh yang termasuk kasus dilema etika, sedangkan yang ini termasuk kasus bujukan moral? Ya, terima kasih. Memang di dalam perjalanan kedinasan sebagai seorang kepala sekolah tentunya tidak mulus. Tentunya ada masalah-masalah yang harus kita pecahkan, dan yang paling sulit memang apabila kita dibenturkan pada dua kepentingan yang dua kepentingan itu sama-sama mempunyai etika yang baik, sehingga kita perlu sebuah strategi untuk menentukan itu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi dulu kasus tersebut, apakah kasus ini itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, sehingga kita bisa menentukan atau memutuskan berdasarkan pengelompokan itu, apakah ini termasuk dilema etika atau ini termasuk bujukan moral, sehingga di dalam memutuskan nanti itu bisa tepat. Ya, jadi yang pertama adalah harus kita mengidentifikasi dulu sebelum kita menentukan melakukan kegiatan yang lebih lanjut. Jadi diidentifikasi dulu ya Pak, supaya istilahnya pengambilan keputusan yang kita ambil itu tidak salah nantinya. Baik Pak, untuk berikutnya, selama ini bagaimana Bapak sendiri menjalankan pengambilan keputusan, terutama dalam hal ini keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, ini tentunya berhubungan dengan pertanyaan Bu Faiz yang pertama tadi. Setelah kita mengidentifikasi terlebih dahulu, menganalisa apakah ini masuk dilema etika, apakah ini masuk bujukan moral, maka itu yang harus kita lakukan adalah sebelum kita memutuskan itu kita harus tahu efeknya dulu. Jadi yang sebelum kita memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan sekolah itu kita harus tahu dulu efek apa yang akan timbul. Jadi ya, setiap keputusan bagi seorang pimpinan itu mesti ada efek negatif dan harus efek positifnya. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan dulu. Jadi kita cari keputusan itu yang mempunyai efek kecil. Ya, jadi tentunya efek itu mesti tidak mungkin sebuah keputusan itu berefek positif dan berefek negatif semua. Jadi mesti ada efek positif dan efek negatifnya. Jadi kita harus memilih yang mempunyai efek seminimal mungkin. Ya, itu cara untuk memutuskan sebuah keputusan. Ya. Jadi di sini salah satunya dilihat dari dampak ya. Dampak yang timbul akibat dari keputusan tadi itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi penting itu dan harus kita ingat dan harus kita genggam bahwasanya sebuah keputusan itu mesti ada efeknya. Efeknya itu yang harus kita perhatikan. Iya, baik. Jadi dampaknya kalau bisa sekecil
sekecil mungkin, jangan sampai merugikan Ya. salah satu sisi. Ini, Pak. Untuk berikutnya Pak, untuk langkah-langkahnya ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal ini menangani sebuah kasus dilema etika Pak? Ya, ini memang saya dari awal memang sudah mengatakan kasus yang paling memberatkan untuk mengambil keputusan itu kalau ada dilema etikanya, karena semuanya itu sama-sama baik dan kita memilih yang terbaik, kan begitu, baik kemudian kita memilih yang terbaik. Oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah agar kita nanti dalam memutuskan itu tidak kesasar, jadi tidak nasar itu. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama tadi juga ada hubungannya itu ya, pertanyaan itu, rentetan pertanyaan itu memang ada hubungannya. Yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu kasus yang terjadi, kita identifikasi secara teliti, secara spesifik dan sebagainya. Kemudian tidak kalah pentingnya yang kedua yaitu meminta pertimbangan kepada teman-teman sejawat, dalam artian teman-teman guru, TU maupun penjaga sekolah. Dalam artian di sini kita harus sharing lebih dulu sebelum kita memutuskan. Karena apa? Karena pemikiran walaupun sebagai seorang kepala sekolah itu yang namanya manusia itu mesti ada salahnya kan. Nah, untuk menghindari itu maka perlu kita ada minta pertimbangan ke pihak-pihak yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menimbang efek setelah meminta pertimbangan itu. Kemudian yang langkah ketiga adalah menimbang efek, apakah efek itu baik, apakah lebih baik, lebih berat yang baik atau lebih berat yang buruk. Itu baru kita menimbang itu. Setelah baru kita menimbang-nimbang dan supaya untuk meminimalisir ya efek tersebut, maka baru kita mengambil keputusan. Jadi itu langkah-langkah yang biasa saya gunakan untuk mengambil keputusan. Ya. Jadi di sini tadi yang seperti Bapak sebutkan bahwa memang banyak sekali yang harus kita lakukan sebelum mengambil keputusan ya Pak. Ya. Di antaranya kan identifikasi. Ya, identifikasi. Kita tahu dulu fakta yang sebenarnya itu apa, mungkin jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Lalu juga tadi mengambil kolaborasi. Kita tidak mungkin walaupun sebagai pemimpin memutuskan sendiri, tentunya ada kolaborasi atau pertimbangan dengan pihak lain. Lalu selanjutnya Pak, ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tadi itu ya. Jadi yang efektif menurut saya mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika itu adalah meminimalisir efek daripada keputusan tersebut. Dalam artian efeknya itu yang kecil. Nah, itu ya, efek itu saya sudah katakan tadi bahwasanya efeknya supaya diperhatikan efek itu. Jadi kita mengambil keputusan yang efeknya kecil. Jadi Bapak mempertimbangkan yang dampaknya gitu ya Pak? Ya, yang dampaknya lebih kecil dan yang itu baru kita ambil. Karena apa? Karena dampak itu akan dirasakan oleh warga sekolah. Baik itu bagi Bapak Ibu guru maupun TU, siswa juga dan orang tua. Jadi meminimalisir masalah gitu. Iya, meminimalisir masalah. Yang ada sangkut pautnya. Ya, yang ada sangkut pautnya. Maksud meminimalisir itu adalah efek di masyarakat sekolah, misalkan dari segi siswanya itu efeknya apa, kemudian dari segi gurunya itu mempunyai efek apa, kemudian orang tua juga berefek apa, juga kepentingan pemangku kepentingan juga ada efek apa tidak. Jadi tidak mengambil keputusan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah baru. Nah itu ya dapat juga kita ambil slogan Pegadaian itu loh Bu ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya, itu lebih bagus seperti itu ya. Lalu selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, biasanya tantangannya seperti tadi kembali semula kan, karena urutan rentetan memang saling berkaitan. Jadi tantangan saya dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika itu adalah menetralisir dalam arti efek yang negatif itu, dalam arti pihak yang terkena efek dampak, yang terkena dampak negatif itu, sehingga dia memahami keputusan yang saya ambil. Nah, ya, jadi dengan rela menerima, dengan lapang dada menerima hasil keputusan itu yang paling sulit. Nah, makanya itu perlu ada penjelasan-penjelasan yang lebih persuasif lah terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Jadi itu lebih pada pendekatan persuasif untuk apa? Untuk bisa memahami keputusan yang saya ambil. Itu merupakan tantangan yang besar sekali, karena untuk menyadarkan pihak-pihak yang dirugikan karena dia yang merasakan dirugikan itu memang sulit untuk sadar dan menyadarkan itu. Karena sebuah keputusan itu juga tidak bisa untuk menyenangkan semua orang. Tidak mungkin. Tapi ada sekelompok kecil yang itu baik di lingkup sekolah, di lingkup desa, mau dimanapun, baik di lingkup negara pun pasti ada efek negatif dan efek positifnya. Lalu selanjutnya Pak, ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Biasanya sebuah kasus itu tidak bisa dijadwal. Jadi kasus itu bergulir alami. Jadi kita tidak bisa memprediksi, oh ini nanti ada kasus apa. Tidak bisa kan? Nah, oleh karena itu di dalam penjadwalan ini saya tidak bisa menjadwal. Prakteknya kalau ada kasus harus kita tangani dengan catatan cara menanganinya seperti tadi yang sudah saya katakan yang di depan tadi itu harus juga langkah-langkahnya sudah saya sebutkan tadi langkah-langkahnya tadi. Jadi pada saat kasus itu terjadi dan harus kita selesaikan. Jangan lupa harus kita selesaikan. Jangan kita hentikan, jangan kita bekukan, keliru. Nanti apa? Nanti kalau kasus itu kita bekukan, nanti ini seperti penyakit endemi, ya kan? Iya, nanti waktu, iya betul, nanti bisa menjadi bom waktu, akan meledak. Nah, ini biasanya semakin parah ini. Iya, seperti itu. Jadi kasus itu tidak bisa kita jadwalkan dan tidak bisa kita prediksi, namun kalau ada kalau ada kasus harus kita selesaikan. Tentunya dengan langkah-langkah yang sudah. Jadi kalau bahasa Jawanya itu kita sebagai pimpinan itu harus perwiro. Dalam arti apa? Kalau ada kasus jangan menyerah, tapi harus kita selesaikan. Jangan lari, betul. Jangan lari dari permasalahan. Nanti kalau kita lari dengan permasalahan tidak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah begitu. Ya, itu jawaban kami ya. Baik Pak, terima kasih menindaklanjuti tadi pertanyaan dari Pak Is dan juga Bu Isma. Tadi sangat menarik dari paparan Pak Karmadi ya, dari pengalaman dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan entah itu dilema etika maupun bujukan moral ya Pak. Ini pertanyaan dari saya Pak. Nah, adakah nggak Pak seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak sekali, makanya di dalam kita memutuskan di sekolah itu tidak bisa sendirian. Jadi seorang kepala sekolah itu atau seorang pimpinan itu tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi harus ada yang membantu. Ya di sini yang biasanya kami melibatkan ya teman-teman guru, kemudian itu komite sekolah itu saya libatkan untuk mengambil keputusan itu mesti. Kemudian ada lagi stakeholder di sini, Bapak pengawas dan dari disdik ya itu. Jadi kita tidak bisa sendirian di sini.
di semuanya apa namanya? Semuanya kita ajak rembuk bersama, kita ajak bicara bersama. Agar apa? Agar keputusan yang diambil itu bisa apa namanya itu ya yang terbaik seperti itu ya. Dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral begitu. Ya dan ya jadi mungkin. Iya Pak, sepakat. Berarti Ya. memang ketika kita mengambil keputusan memang dibutuhkan kolaborasi dengan yang lain ya Pak. Ya. Ini pertanyaan terakhir Pak Ya, dari saya. Ya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di 5 itu? Iya, memang banyak pelajaran yang apa namanya itu bisa kita petik dalam proses, dalam perjalanan, ya kan? Dalam perjalanan kami bekerja sebagai pimpinan di SD Peganten 02 ini, bahwasanya seorang kepala sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri. Baik itu dari segi perencanaan, baik itu dari pelaksanaan maupun evaluasi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu bantuan orang lain, seperti dalam menyelesaikan kasus yang terutama dalam dilema etika misalnya saja. Itu kita tidak bisa bekerja sendiri, kita perlu bantuan orang lain. Tadi itu bantuan orang lain adalah masyarakat sekolah di sini. Siswa juga bisa diminta bantuan, tidak apa-apa. Siswa dilibatkan tidak apa-apa. Karena apa? Siswa juga termasuk masyarakat sekolah, siswa, gurunya, TU, penjaga, bahkan juga apa namanya itu kantin, apa namanya penjual itu juga kita libatkan. Karena apa? Karena dia juga termasuk warga sekolah, begitu ya. Jadi pelajaran yang bisa saya petik bahwasanya kita bekerja tidak sendiri. Ya, jadi apa namanya kolega, kita bersama-sama bekerja, gitu untuk memajukan sekolah. Demikian. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah memberikan istilahnya pengalaman yang luar biasa untuk kami, membuka istilahnya pemahaman baru untuk kami bahwa sebagai pemimpin bukan berarti punya hak sepenuhnya untuk memutuskan suatu Ya, masalah. nggak bisa. Iya. Itu namanya pemimpin yang otoriter namanya. Tapi tetap di sini juga perlu memandang dari berbagai nilai-nilai yang tentunya nanti ketika mengambil keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan, tidak merugikan salah satu pihak seperti itu ya Pak. Ya. Dan di sini juga kami istilahnya belajar bahwa kita itu bekerja tidak sendiri. Tentunya harus ada kerjasama kolaborasi Ya, dengan betul. rekan-rekan yang lain. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Ya. Kami betul-betul. Namun sebelum ditutup, Iya. nih saya mau pesan Oh iya, kepada baik Pak. Baik. bahwasanya di SD Peganten 02 ini memang ada yang sedang berlangsung ini, ada 3 CGP kan ya, Bu Faiz, Bu Isma dan Bu Tutut ya. Juga nanti ada tambahan lagi loh, nanti ada teman kita yang sudah masuk, yang sudah terjaring di dalam di dalam apa CGP angkatan yang 8 ya. Kita yang bertiga ini juga angkatan ke-7, kemudian nanti disusul dengan angkatan 8. Sehingga kan seperti ini kan juga dikolaborasi lah ya, seperti ini nanti diharapkan nanti setelah apa menyelesaikan CGP-nya ini bisa bermanfaat lah ya, nanti ditularkan kepada guru-guru yang lain yang belum CGP itu nanti mohon ditularkan, kemudian juga dipraktekkan di kelas, mungkin nanti di kelas yang supaya bisa mendongkrak mutu pendidikan di SDN Peganten 02. Ya, itu pesan saya. Belum tutup ya. Silakan ya. Istilahnya senantiasa meminta bimbingan dari Bapak karena tentunya yang sudah Oke. berpengalaman. Ya. Harus itu ya. Iya. Saya dukung ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kami langsung tutup saja karena saya lihat juga Bapak sedang sibuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat selalu.
Begini Bu tadi saya kesini ini mohon bantuan dari Bu Mama. Saya ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai Bapak Ibu Kepala Sekolah. Iya. Mungkin sebelum kegiatan wawancara, Bu bisa memperkenalkan diri, monggo. Ya, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Umamah SAG. Jabatan saya di lembaga sini adalah Kepala RA yang beralamat di Desa Margorejo, RT 2, RW 2, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Oke, terima kasih Bu Mama. Dalam materi guru penggerak yang saat ini saya pelajari tentang topik pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di situ saya mempelajari ada materi dilema etika dan bujukan moral. Nah, dilema etika itu saat sebagai pemimpin kita dihadapkan pada situasi menghadapi kasus di mana ada dua pilihan benar dan benar. Sedangkan pada bujukan moral itu pada kasus benar dan salah. Gitu. Nah, ini saya ingin belajar nih dari Bu Mama. Selama ini bagaimana Bu Mama mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Menurut saya, jika ada kasus yang saya hadapi yang itu berupa dilema etika dan dilema moral, akan saya analisa dulu. Misalnya saya punya murid yang berkualitas bagus tapi dia itu dalam kondisi sakit-sakitan misalnya. Ini saya akan telusuri dulu, saya akan pelajari dulu masalahnya. Apakah anak ini kondisi yang sebenarnya adalah sakit sehingga tidak bisa masuk sekolah ataupun juga ada masalah lain. Setelah itu nanti saya identifikasikan hal yang bisa saya ambil keputusan di antara dua dilema yang sama-sama benar. Dan selain itu nanti saya juga akan duduk bersama dengan beberapa pihak yang terkait untuk mengambil keputusan dalam masalah ini. Untuk yang dilema moral, yaitu saya dihadapkan dengan masalah yang sama-sama masalah yang benar dan masalah yang salah. Ini juga saya akan minta petunjuk dari pihak yayasan. Di dalam yayasan itu ada penasehat. Jadi untuk itu nanti saya akan putuskan bersama-sama setelah kita bertemu antara saya dengan penasehat yayasan gitu Mbak. Jadi sebelumnya Ibu mengumpulkan fakta-fakta dulu ya Bu terkait permasalahan tersebut, kemudian mengkonsultasikan dengan pihak yayasan, Bu. Lalu selama ini bagaimana Bu Umamah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusannya, langkah-langkahnya? Ya, selama ini jika ada masalah yang sama-sama benar dan masalah yang salah dan benar, juga saya akan pertemukan yang yang punya kasus gitu Mbak Ibu, yang punya kasus. Jadi saya ajak duduk bersama, saya bahas. Nanti setelah ada titik temu antara yang punya kasus dengan saya, juga tidak lupa yang terkait di sini semua guru ikut berpendapat. Terus juga nanti hasilnya kita angkat di yayasan, nanti barulah kita bisa mengambil keputusan. Jadi langkah-langkahnya
prosedur yang biasa dilakukan dengan rapat terlebih dahulu ngoten Ibu, bermusyawarah, mencapai mufakat, baru dilanjutkan ke yayasan. Dan tidak lupa kita perhatikan jangka panjang, jangka pendek nanti berdampak akan lebih bagus atau berdampak tidak bagus seperti itu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bu Mamah anggap efektif atau cara yang efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang saya ambil supaya efektif tentunya berpihak atau menguntungkan. Jadi saya pelajari, saya pilih faktor yang lebih menguntungkan untuk kebanyakan orang, dan untuk nilai-nilai moral ya, jadi menurut kebanyakan orang itu yang lebih baik yang mana. Jadi hasilnya nanti akan, saya kira itu nanti akan lebih efektif gitu. Jadi dengan berpihak pada murid Ibu tadi ya, dan juga yang dinilai baik oleh banyak orang. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang Ibu hadapi apa? Tantangannya banyak sekali. Yang jelas adalah beban moral, beban moral, terus apa itu berlawanan antara keputusan kehati-hatian dan keputusan yang saya ambil ini benar atau salah itu. Jadi tantangannya itu tadi ya Bu, sesuai hati nurani atau ini benar atau salah untuk banyak orang gitu. Lalu apakah Bu Mamah memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bu Mamah jalankan? Biasanya itu tidak langsung saya selesaikan, saya pelajari enaknya saya mengambil waktu kapan. Terutama biasanya orang tua dari siswa itu kita ajak duduk bersama, terus guru juga mengikuti, terus nanti kita bahas, kita musyawarah supaya nanti dapat menghasilkan keputusan yang sama-sama enak dan sama-sama menerimanya dengan baik. Jadi tidak secara langsung ya, dipikirkan terlebih dahulu, dipikirkan matang-matang, lalu dikoordinasikan dengan pihak terkait nantinya. Lalu apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Mamah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, tentunya ada. Jadi saya selalu konsultasikan kepada Dewan Penasehat di yayasan sini. Jadi keputusan yang saya ambil itu menurut Dewan Penasehat disetujui atau tidak. Jadi berkonsultasi dengan yayasan. Lalu dari semua yang telah Bu Mamah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Mamah petik dari pengalaman Bu Mamah selama mengambil keputusan dilema etika? Jadi selama ini saya itu berhati-hati dalam memutuskan keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan saya perhatikan dari berbagai faktor. Jadi tadi seperti yang faktor yang menguntungkan anak, faktor yang dipandang lebih baik kepada halayak ramai, terus faktor yang tidak merugikan di lembaga sini gitu kan. Jadi mengambil keputusan harus berhati-hati ya Bu, dan mempertimbangkan 3 hal itu tadi ya, berpihak pada anak, menguntungkan lembaga, dan juga sesuai dengan nilai yang dianggap baik oleh halayak ramai. Ya, demikian Bu Mamah, sudah selesai wawancara kita. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Mamah. Waalaikumsalam warahmatullahi